Saudara sekalian, ini adalah kali yang kedua kita merayakan pesta pelindung paroki kita Santo Stanislaus Kotska tanpa pesta gegap gempita seperti yang biasa dulu kita laksanakan. Dan itu semua kita sadar, kita tahu karena faktor situasi lingkungan kita. Apa yang dapat kita refleksikan dan kita pelajari dari perjalanan kita hampir 2 tahun ini? Kalau boleh saya katakan, masa pandemi yang kita jalani, kita alami, kita hadapi dari awal hingga saat ini memang menjadi masa-masa uji terhadap hidup kita. Kalau dalam rangka kepemimpinan, ini adalah masa atau situasi untuk menguji kualitas kepemimpinan siapapun yang ada dalam posisi pengambil keputusan karena menentukan hidup orang banyak. Nah, bagi semua orang ini masa uji atas hidup kita. Ada 2 hal yang cukup dominan kita alami bersama. Yang pertama, dampak pandemi terhadap kondisi real ekonomi rumah tangga kita. Tidak sedikit, entah kita sendiri, entah tetangga, entah umat selingkungan, entah teman, ataupun saudara-saudara lain yang dirumahkan, kehilangan pekerjaan, dan tentu saja penurunan penghasilan. Kondisi ekonomi yang menurun ini memaksa kita untuk menjadi selektif di dalam pengeluaran dan belanja kita. Bagaimana caranya dengan penghasilan yang lebih terbatas ini, masing-masing dari kita bisa bertahan di dalam kehidupan ini. Kita akan menyeleksi mana yang memang perlu untuk hidup. Dan akhirnya kesehatanlah yang menjadi prioritas utama kita. Semua perhatian kita lihat, dana-dana yang biasanya untuk kegiatan dalam rangka pemerintahan pun juga diarahkan ke sana. Bagaimana rakyat dan kita masing-masing tetap hidup, tetap sehat. Betapa kesehatan itu begitu penting untuk hidup kita. Kita bisa mengurangi, katakanlah, volume makanan, bahkan mengurangi bepergian ke tempat-tempat wisata. Yang penting kita sehat. Di rumah tidak apa-apa, yang penting sehat. Itu efek dari situasi ekonomi. Poin kedua yang cukup dominan adalah penghayatan iman kita, kekatolikan kita. Ada 2 atau 3 hal yang cukup terasa. Yang pertama dari sisi liturgi. Baru kali inilah
kita diuji iman kita. Bagaimana kita dapat beradaptasi terhadap situasi dan kebiasaan baru. Baru disinilah, pada masa inilah, tanpa kita rencanakan, kita merasakan apa itu komuni batin. Dan bagaimana rasanya kita mengikuti Ekaristi secara daring atau dengan cara streaming. Ada yang merasakan ini sebuah keuntungan, sebuah peluang. Tetapi dari sisi lain, sekarang ini setelah 1,5 tahun lewat ini, kita mulai merasakan sisi-sisi lain yang semacam situasi tidak sehat di dalam pemahaman dan praktek Ekaristi. Apa itu? Perasaan nyaman ikut Ekaristi online. Terlalu nyaman. Dan ini yang saya sebutkan tadi, ada tanda-tanda tidak sehat. Maka kita harus berpikir ulang, apakah perayaan Ekaristi dengan daring ini akan kita teruskan ataukah harus kita hentikan? Supaya apa? Supaya kehidupan kita dalam merayakan Ekaristi itu mulai normal. Ada sesuatu yang hilang di sana, dan itu yang harus kita kembalikan. Dan apa itu? Kehadiran seperti ini, kehadiran di gereja, bertemu dengan saudara-saudari seiman, saling menyapa, suasana guyup, bergembira, tertawa bersama. Anak-anak berceloteh di antara kita di tengah Ekaristi. Itu yang mesti segera kita pulihkan. Sekarang ini memang anak-anak umur 6 tahun sudah diperbolehkan untuk ikut Ekaristi. Tetapi rasa saya masih kurang banyak anak yang ikut Ekaristi. Nah, ini menjadi dorongan bagi keluarga-keluarga muda. Ayo ajak anak-anak Anda untuk mulai ikut Ekaristi dan mulai maju menerima komuni batuk. Nah, itu suasana itu. Nanti harapannya apa? Harapannya nanti pada perayaan Natal kita bisa merayakan Natal bersama dengan anak-anak seperti dulu lagi. Mari kita coba untuk menuju ke sana. Tidak usah terlalu ragu atau tidak usah terlalu takut, tetapi juga jangan sembrono. Nah, kita berada di tengah-tengah itu. Itu satu poin dalam liturgi. Yang kedua, dalam kehidupan kita menggereja yang namanya paguyuban atau maguyub kita. Situasi memaksa kita untuk katakanlah diam di rumah, untuk sekedar mengadakan ibadat ataupun doa rosario. Dulu pada awal kita tidak dimungkinkan. Dan waktu itu kita ingat kembali, mulailah muncul komunitas-komunitas WA grup lingkungan. Ini sebagai sebuah cara bagaimana kita tetap mempertahankan komunikasi antar warga. Jangan sampai situasi tidak bisa bertemu tatap muka dengan saudara-saudari selingkungan, itu lalu membuat kita terputus relasi kita. WA grup itu dimaksudkan supaya kita tetap akrab, tetap terhubung, sehingga bila ada saudara atau saudari yang mungkin membutuhkan uluran tangan kita, dia tidak merasa sendirian atau tidak merasa ditinggalkan. Dan kita sudah melakukan itu.
Saya sehingga saat ini tidak mendengar ada saudara-saudara kita yang tertinggal atau kurang mendapat perhatian dari lingkungannya. Kita tetap bisa peduli pada sesama kita yang menderita, bukan hanya umat sendiri tetapi juga umat di lingkungan, rakyat. Dan itu kita juga bersyukur bahwa dari pemerintah ada kegiatan yang namanya Jogotongo itu. Saudara-saudara, itu 2 poin. Yang ketiga adalah pewartaan. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diutus untuk mewartakan Injil. Bagaimanakah di dalam situasi yang semua serba terbatas itu, kita tetap bisa melaksanakan tugas pewartaan iman. Memang dalam situasi-situasi yang serba genting seperti zaman PPKM itu, kita memang harus menahan diri. Tetapi syukurlah bahwa kemampuan kita untuk adaptasi itu bagus. Saya juga tidak mendengar ada umat yang merasa kurang mendapatkan perhatian atau pelayanan, entah dari Romo, entah dari prodiakon ataupun pengurus lingkungan. Dengan berbagai macam kebijaksanaan yang kita laksanakan hingga saat ini, saya sungguh senang bahwa kemampuan kita untuk adaptasi terhadap situasi itu bagus. Kesadaran dan kedewasaan kita dalam menghayati iman dan mengambil sikap dalam hidup real itu nyata, kelihatan dewasa. Itulah yang pantas kita syukuri. Maka ke depan ini adalah tantangan kita bersama. Bagaimanakah kita mulai perlahan-lahan memulihkan kembali seluruh kegiatan dan unsur-unsur yang harus kita kerjakan sebagai gereja, sebagai paroki. Mulai beberapa waktu yang lalu, pertemuan-pertemuan di rumah-rumah sudah dimungkinkan. Dan syukur juga bahwa kita semua hingga saat ini tetap baik-baik saja, tetap sehat, tetap gembira, tetap juga melaksanakan protokol kesehatan. Memang ada bayang-bayang dan isu-isu yang disebut dengan gelombang ketiga. Kita semua berharap apa yang sekarang diserukan atau mungkin dikhawatirkan itu jangan sampai terjadi di tengah-tengah kita. Dan semoga pula kalau ini nanti bisa kita lewati dengan baik juga sampai memasuki tahun yang baru, kita boleh berharap bahwa pandemi ini segera berlalu. Itu yang kita harapkan, itu yang kita tuju. Maka bagaimanakah cara kita bersama saling mengingatkan, saling mendukung supaya arah itu dapat terwujud pada waktunya. Semoga juga tidak lama lagi kita kembali menjadi orang-orang merdeka, tidak lagi terhambat atau terkekang oleh berbagai macam aturan ini dan itu.